total barangnya ada 9 koli Pak. Yang paling sana itu panel ya, box panel. Kemudian ini solar panel. Ini satu kolinya ini 6 lembar, 1 2 3 18, terus ditambah itu 2, berarti 20 lembar. Terus akinya yang 100 Ah ini saya packing jadi dua-dua biar enggak terlalu berat, ini sama ini. Terus yang ini 180 Ah saya packing jadi satu-satu ya. Yang ini mulai kita coba Pak, pakai 4 baterai ini. Yang ini yang 48 volt. Ini untuk beban rumah 1,2 kW. Nanti yang inverter yang rusak nanti saya ganti yang varian trafo ya, nanti dirakit sendiri. Nanti saya usahakan komponennya semua terpenuhi, jadi tinggal pasang aja, kecuali posisi-posisinya. Jadi nanti membongkarin semua, yang sana dicontoh sama ini, nyuntuk ini ya. Pagi Pak Sudirman, ini saya cobain inverter satu-satu ya, pakai kompor ini sama ini, running 1900 watt. Saya setting di 2000-an. Ya, overload mati. Kemudian hidup lagi. Nah, hidup lagi. Watt 0,5 tak nyalain ini. Satu koma 4 kW, tambah ini 600 ya, 1,9, kisaran 2,1 watt inverter overload. Ini yang PCB yang pertama Pak. Trafonya ini, itu inverternya, induktor. Nanti yang kedua ini. Yang ini inverter kedua, wattnya masih 0,5 atas ini. Saya nyalakan kompor. Satu 1,4 kW. Saya tambahin 600. 1,9. Ini juga saya set di kisaran 2,1 Pak. Hair dryer. Oke, sengket ya, off. Tunggu, habis ini nyala lagi ya, nyala. Ampere, DC nya 100 ampere. Ini peaknya tambahin
Yuk ya, off. Selamat pagi Pak Sudirman. Ini saya coba kasih penjelasan tentang inverter. Inverter ini low frekuensi, beda sama yang kemarin yang di order high frekuensi. Kalau bahasa gampangnya inverter ini butuh trafo, itu aja. Penjelasannya panjang soalnya. Untuk wiringnya seperti ini Pak ya, nanti. Jadi di sini posisinya nanti ngikutin gambar aja. Jadi ini ada out 1 sama out 2 ya. Ini masuk ke trafo. Trafo ini jenisnya step up ya. Kalau untuk 24 volt itu yang dibutuhkan 014 naik ke 0220. Ada 0, ada dari inputnya ini ya. Inputnya 0 sama 14, kemudian outputnya 220. Jadi tegangan out di sini nanti ketemunya 014. Kemudian masih dibutuhkan induktor. Induktor itu untuk menstabilkan atau menurunkan arus standby dari inverter. Induktornya ini ya. Jadi dari sini masuk ke induktor, baru masuk ke trafo. Trafonya nanti ini outnya 220 ke beban, tapi masih butuh jalur untuk feedback. Jalur feedback itu nanti masuk ke PCB inverter ini. Ada di sini ada nanti tulisannya feedback ya. Jadi outnya ini harus ada yang sinyal yang dideteksi di boardnya ini. Jadi outnya satu ke beban, kemudian di paralel masuk lagi ke sini supaya bisa membaca dan menstabilkan tegangan yang dikehendaki. Kemudian dikoppel sama kapasitor safety, nanti di paralel sama outnya trafo 220. Jadi out trafo masuk feedback, masuk beban, di paralel sama kapasitor. Nah, kapasitornya seperti ini, nanti bisa disolder sendiri ya. Ikut contoh aja panel yang sudah terakit. Untuk pin di sini soketannya di sini ada tulisannya juga ya. Jadi mana jalur feedback, mana jalur switch, kemudian mana untuk kipas, fan-nya ini outnya 12 volt. Kalau Bapak nanti bisa langsung sambung sini di paralel soketnya nanti saya kasih. Ini soket-soketnya seperti ini. Kalau misal untuk trigger juga bisa. Jadi outnya ini nanti gerakan relay, kemudian input relay untuk fan bisa dikasih 24 volt, terserah mau Bapak yang mana. Kemudian ada jalur ini feedback switch, kemudian fan-nya ini ada 2 soketan, kemudian ini enggak usah dipakai Pak untuk indikator DC, biasanya enggak saya pakai ini. Kemudian inverter ini bisa di adjust, bisa disetting overcurrent, undervolt, overvolt, dan volt feedback 220 nya. Di sini ada 4 trim pot ya. Ini sudah saya setting, ini cuman saya kasih tahu aja. Nggak usah disetting lagi nanti, nggak usah diputer-puter trim potnya karena sudah saya set tadi kalibrasi 4 trim pot ini. Semua keterangan ada di sini ya, nanti bukunya saya ikut sertakan. Untuk kelengkapannya Pak, kabel ini saya sertakan, tapi tidak saya solder. Jadi ini saya siapin kayak ini sekun-sekun ya, saya hitung sesuai kebutuhannya sama kabelnya. Lah ini contoh pot koneksi, ini out trafo, ini ada 2 jalur, nanti bisa dipakai salah satu atau pakai kedua-duanya, tidak ada masalah. Kemudian untuk jalur MCB Pak, kalau dulu kan MCB nya 63 itu kalau kena start terus real dia tidak mampu. Nanti MCB ini nanti diganti sama terminal ini.
Biasanya yang baru ini saya kasih terminal. Jadi tidak usah dipakai MCB-nya, tapi yang MCB PV tetap nanti bisa difungsikan. Jadi satu jalur baterai, kemudian satu jalur PV. Jalur PV pakai MCB yang lama bisa. Jadi nanti seperti ini. Ya, ini terminalnya. Ini kelengkapan pengganti inverter yang rusak high frekuensi diganti low frekuensi. Ini saya sudah berusaha menyiapkan semua komponen, jadi tinggal rangkai Pak. Trafo 2, induktor dan bautnya. Kemudian ini nanti kabel. Di dalamnya ini sudah ada sekun, kemudian baut untuk ini, selang bakar, kapasitor, terus spacer, PCB sama ringnya, kemudian terminal pengganti MCB DC. Saya tambahin fan, barangkali butuh 12 volt high speed. Ini kabel-kabelnya, nanti ngikutin contoh di panel. Terus bukunya nanti sambil dibaca. Ini panduannya untuk ngerakit inverter ya. Ya itu aja Pak, nanti kalau kirim saya info. Kemudian untuk kelengkapan panel yang kemarin Pak, itu kan panel aja. Ini kabel PV solar panel belum saya potong ya, jadi nanti enak di sana bisa menyesuaikan kebutuhannya. Jarak-jaraknya yang 6 mili ini satu panelnya kan 12 meter, ini 24. 4 mili 4 mili. Kemudian yang ini 2,5 untuk paralel PV 16 meter, butuhannya 8 meter per meter. 8 meter per panel. Terus MC4 sama soket ya ini. Terus ini kabel baterai. Kabel baterai ini paketnya ini dari panel ke baterai 2 set panel. Kemudian yang ini untuk yang kemarin kan satu panel pakai 8 aki, kemudian satu panel pakai 2 aki ya. Kalau yang 4 aki berarti butuh jumper paralel, jumper serinya 2. Kemudian yang 2 aki jumper seri 1 tanpa jumper paralel. Ya ini kelengkapannya semua. Saya usahakan besok Pak bisa kirim ini.